Introducing myself. Pengertian morfem. Morfem adalah unit tata bahasa atau bentuk yang paling kecil, bentuk yang bermakna leksikal atau fungsional. Tidak ada bentuk lain sebagai unsur, dan morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jenis-jenis morfem. A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. B. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. D. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat, misalnya saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. 2. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisis, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, kritik, morfem uni, atau akar kata. Akar kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh morfem terikat yang berupa afiks: mi, me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa kritik: aku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat: juang, temu, dan gurau. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik: petasa, gulita, dan siu. B. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. 1. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh: lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. 2. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain, misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke, an adalah satu morfem meskipun terpisah. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. 1. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal.
Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya, dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu morfem dua. segmental dan morfem suprasegmental. 2. 1. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem Morfem segmental tidak adalah bermakna morfem leksikal adalah morfem yang terjadi tidak dari mempunyai fonem segmental atau makna dapat leksikal dibagi. tetapi Contoh, mempunyai morfem makna gramatikal. meja, bunyi Makna morfem gramatikal tersebut adalah dapat makna dibagi yang muncul menjadi sebagai me, akibat ja, hubungan atau antara ne, unsur-unsur gramatikal en, dalam satuan gramatikal ja. yang lebih 2. besar, Morfem misalnya hubungan suprasegmental. morfem dan morfem dalam kata, adalah morfem kata yang terjadi dan kata dari lain fonem dalam frasa atau suprasegmental. kausa. Fonem Frasa dan suprasegmental frasa dalam adalah satuan bunyi yang berupa kausa atau tekanan, kalimat. nada, Contoh atau morfem jeda bermakna yang leksikal bisa fonemis. berupa afiks seperti me, Morfem di, ter, ber, suprasegmental bisa pula tidak berupa ada dalam partikel bahasa seperti Indonesia. dari, ke, dan. D. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. 1. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me dan ja atau meja. 2. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia.